Halo dunia buku, terutama dunia perbukuan. Semoga dunia buku tetap terus menjadi bagian dari kehidupan kita. Walau saat ini kita menyadari bahwa kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang membuat seluruh dunia panik dan terdampak. Dalam situasi seperti itu, menurut beberapa kawan-kawan saya, terutama kaum perempuanlah yang paling terdampak. Hal ini bisa dilihat pada tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi. Tak hanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, angka kekerasan berbasis gender online KBGO juga meningkat tajam. Walaupun ada penambahan jumlah perempuan di parlemen, namun belum juga mampu memberikan kepastian akan memuluskan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual RUU PKS yang menjadi agenda bersama gerakan perempuan, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan sebenarnya, di mana peran partai politik yang ada selama ini. Nah, hari ini kita akan membahas buku ini. Women for Peace, Perempuan untuk Perdamaian Indonesia. Buku ini dieditor dan dikasih pengantar oleh orang yang tidak asing lagi dalam gerakan perempuan, Gadis Arifia. Diterbitkan oleh Filsafat UI Press tahun 2007. Saya lama membaca buku ini, pernah saya kirim ke beberapa tempat, dan tampaknya dimuat jauh di sana, di radar online Sampit, Kalimantan. Memperjuangkan perdamaian, hakikat sejatinya memang adalah juga memperjuangkan keadilan. Tak ada perdamaian bila keadilan tak juga diberikan, atau mustahil tercapai perdamaian bila keadilan tidak ada. Apa kemudian keadilan itu? Orang akhirnya sampai pada pertanyaan sebesar seperti itu sejak zaman Sokrates, filsuf-filsuf yang membicarakan tentang kemanusiaan dan moralitas. Buku ini setidaknya berbicara tentang upaya perempuan terlibat dalam kerja perdamaian. Karena itu sejatinya juga berbicara tentang perjuangan kaum perempuan akan keadilan, bahkan bagi dirinya sendiri yang dalam masyarakat kita yang patriarkis sering dinomor duakan. Tapi ada lagu, akibatnya perempuan sulit menjadi manusia yang mandiri, tergantung pada masyarakat dan lelaki yang mendominasinya. Bahkan ada lagu, jadikan aku yang kedua. Karenanya perjuangan perempuan untuk memperoleh keadilan dalam status sosial dan politik menjadi penting, sebab dari sinilah berawal terbukanya lebih luas bagi perempuan akses menuju
keadilan ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya, termasuk sebagai agen perubahan dan perdamaian. Seperti yang ditulis GKR Hemas halaman 1-8 tentang hal tersebut. Kesadaran akan hak perempuan GKR Hemas sendiri tentu mengejutkan ya. Dia berasal dari putri keraton yang dikukung budaya feodal patriarki, justru banyak berbicara tentang hak sosial, ekonomi, dan politik perempuan. Untuk itu ia menentang budaya patriarki yang membuat, menurut GKR Hemas ini ya, perempuan sulit mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki ketika terjun di ruang publik. Justru yang muncul analogi wajah yang bodoh, sakit, miskin, dan terdiskriminasi. Akibatnya, posisi perempuan rentan menjadi korban kekerasan di wilayah domestik, publik, dan negara. Kalau nanti kita melihat Nagari Yogyakarta, visi GKR Hemas ini bisa untuk pergantian suksesi di Kesultanan Yogyakarta, yaitu mendorong perempuan menjadi sultanah atau raja, dan itu akan menjadi sejarah besar bagi dinasti Mataram sejak berdirinya. Baru kali itu kalau memang terjadi raja atau sultanah perempuan di Yogyakarta, Hadiningrat. Penulis-penulis lain dalam buku ini pun berbicara dan menyuarakan problem perempuan dan perdamaian dalam semangat yang hampir sama saya kira, dan tidak jauh dari apa yang diungkapkan Gusti Kanjeng Ratu Hemas dengan berbagai cara. Kamala Chandra Kirana menulis kekerasan berbasis gender dan tantangan membangun perdamaian. Siti Musda Mulia menulis pemberdayaan perdamaian melalui perda ramah perempuan. Abdul Salim Ali Siregar menulis tentang aturan tidak berperspektif gender, Perda nomor 24 tahun 2000 tentang larangan pelacuran di kota Bengkulu. Beberapa penulis bahkan mendasarkan pengalaman perjuangan perempuan akan perdamaian itu dari pengalaman yang ada. Rebecca Umi Kalsum misalnya menulis Perempuan dan Resolusi Sumber Daya Alam, yang merupakan pengalamannya dalam mendampingi perempuan desa Jermun, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, yang menolak keberadaan perkebunan sawit. Mereka menolak karena mereka menilai proyek perkebunan sawit itu hanya akan menguntungkan satu golongan saja, yaitu golongan pemilik modal. Dan perkebunan itu akan menggusur lahan kehidupan tradisional mereka, yakni lahan perkebunan karet dan tanaman lainnya. Tulisan lain yang layak untuk ditengok adalah penulisan kisah Gerakan Wanita Indonesia Sedar, Gerwis, Desa Lanjaran, Kecamatan Musuk, Boyolali, Jawa Tengah, oleh Rafika Husniati, halaman 31-45. Tulisan ini menarik karena di samping gaya tulisannya yang memang mengalir dan enak dibaca, juga memuat kisah sejarah lokal pembangunan gerakan perempuan dari nol sampai tumbuh besar dan dihancurkan oleh rezim penguasa akibat perbedaan politik dan program perjuangan perempuan. Akibat dari penindasan dan penghancuran ini, perempuan desa Lanjaran yang dulunya aktif berorganisasi dan mengerti hak dasar perempuan menjadi takut berbicara dan trauma, bahkan untuk sekedar bercerita tentang masa lalu kepada
anak-anaknya sendiri. Penghancuran gerakan perempuan ya, buku yang lebih luas mengulas ditulis oleh Saskia Wiringa, nanti kita bisa bahas bukunya. Dengan adanya tulisan ini, perjuangan perempuan untuk perdamaian yang berlandaskan keadilan itu semakin nyata memerlukan dukungan dan situasi politik yang demokratis. Situasi demokratis memungkinkan kaum perempuan untuk terus aktif, terlibat, dan memimpin perjuangan tersebut. Juga tak ada lagi yang perlu ditakukan untuk berbicara mengenai problem dan hak-hak perempuan. Tak sekedar upaya beberapa orang yang menulis dalam buku ini demi perdamaian, buku ini menurut saya sekaligus bisa menjadi seruan bagi kaum perempuan di seluruh Indonesia untuk terlibat dan memimpin bila perlu kerja perdamaian dan melawan ketidakadilan di Indonesia. Dengan begitu, tidak salah juga bila kaum perempuan dalam kerangka itu misalnya bergabung dan turut membesarkan partai alternatif untuk memenangkan perjuangan pokok perempuan dalam pemilu 2024, pemilu mendatang, sebagaimana optimisme Minaria Christina Natalia dari Aksi Perempuan Indonesia Kartini, API Kartini, dalam menyikapi situasi nasional dalam statusnya di Twitter beberapa hari yang lalu. Kita hidup di bawah ancaman oligarki yang merongrong sendi-sendi kehidupan. Apa boleh buat, jalan satu-satunya perjuangan harus terus bergerak sampai menang. Rahayu, selamat dunia.